Teori 4 basis data lanjut. Pada teori 4 kali ini, saya akan membahas mengenai query lanjutan 2. Tujuan: mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL. Kedua, mengenal subquery pada banyak kolom. Ketiga, mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Apa itu subquery? Berikut adalah bentuk subquery, yaitu terdapat select from where. Maka pada kotak berwarna hijau ini merupakan subquery dari query utama. Contohnya seperti berikut. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom seperti berikut. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Yang kedua, perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery merupakan berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Contohnya seperti berikut. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 dan 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Kita masuk latihan soal. Tabel yang digunakan seperti berikut.
Terdapat 3 tabel, yaitu tabel departemen, tabel employees, dan tabel job history, di mana pada departemen terdapat primary key departemen ID. Pada tabel employees, primary key adalah employee ID, dan foreign key dari tabel departemen yaitu departemen ID. Berikut tabel job history. Kita masuk soal nomor 1. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berikut adalah jawaban soal nomor 1. Pertama, lakukan query select. First name, department ID, salary, from employees, where department ID dan salary in select department ID, salary from employees where commission underscore PCT is not null. Lalu kita eksekusi. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, soal nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Berikut adalah jawaban soal nomor 2. Pertama, lakukan select first name, department ID, maksud saya department name, salary from employees, dan department, kemudian where department dot department ID sama dengan employees dot department ID and salary in select salary from employees where department ID in select department ID from departments where location ID adalah 1700. Kemudian kita eksekusi. Hasilnya seperti berikut.
Selanjutnya soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochhar. Data Kochhar tidak ditampilkan dalam hasil query. Berikut adalah jawaban soal nomor 3. Pertama, lakukan select first name, hire date, salary from employees. Lalu where salary in, select salary from employees, where last name adalah Kochhar, dan last name yang bukan Kochhar. Kita eksekusi, maka akan muncul first name Lex, hire date 13 Januari 93, salary 17.000. Selanjutnya soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Berikut adalah jawaban soal nomor 4. Select first name, employee ID from employees, where department ID adalah select department ID from department, where location ID in, select location ID from location, where city like T_%. Lalu kita tutup dan kita coba eksekusi. Maka hasilnya first name Michael dengan employee ID 201 dan first name Pat dengan employee ID 202. Demikian teori 4 kali ini mengenai query lanjutan 2. Terima kasih.